Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlina Afriani Effendi dari kelas 6 MPIC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Dan dalam video kali ini saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan atau mempresentasikan tentang materi perencanaan pusat sumber belajar. Sebelumnya, marilah kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sendiri memiliki arti bahwa pusat sumber belajar merupakan sebuah lembaga yang memfasilitasi pendidikan, pelatihan, serta pengenalan mengenai media pembelajaran. Tujuan dirancangnya pusat sumber belajar sendiri yaitu untuk memberi kemudahan bagi peserta didik, baik secara individu, kelompok, ataupun guru untuk memanfaatkan pusat sumber belajar yang telah tersedia. Perencanaan sendiri adalah suatu langkah awal untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya perencanaan yang matang, tanpa adanya perencanaan yang matang, maka perencanaan pusat sumber belajar akan sulit berjalan dengan baik. Kemudian di dalam perencanaan pusat sumber belajar itu ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh sangat penting. Pertama yaitu faktor uang. Uang ataupun pembiayaan. Uang akan dipakai untuk melakukan pembiayaan dalam membeli peralatan pusat sumber belajar seperti meja, kursi, papan tulis, buku, serta alat-alat pendukung terjadinya proses belajar mengajar di dalam sebuah pusat sumber belajar. Kemudian setelah pengeluaran atau pembiayaan yang dilakukan, maka pengeluaran tersebut haruslah dimasukkan ke dalam buku anggaran tahunan agar pihak yang melakukan perencanaan pusat sumber belajar tersebut mampu mengatasi ataupun mampu untuk mengetahui pengeluaran apa saja yang nantinya kedepannya bisa diperlukan, atau mungkin untuk mengurangi pembiayaan yang sekiranya tidak perlu dipakai untuk kedepannya, maka itu tidak akan dipakai lagi. Maka di situ kita akan mengetahui apakah selanjutnya itu pengeluaran tersebut akan dipakai atau tidak. Intinya tujuan anggaran tahunan tersebut yaitu untuk mengolah atau mengatur pengeluaran yang dilakukan selama pembiayaan ataupun selama pembelian peralatan pendukung pusat sumber belajar. Yang kedua, setelah dilakukannya pembiayaan ataupun faktor uang, kemudian kita memerlukan ruangan, karena ruangan adalah hal yang sangat penting di dalam melakukan perencanaan pusat sumber belajar. Dengan adanya ruangan, maka kegiatan proses belajar antara peserta didik dengan guru itu akan berjalan dengan sangat baik. Karena selain adanya meja kursi, maka ruangan merupakan salah satu tempat bagi keberhasilannya maka menjadi suatu keberhasilan bagi berdirinya suatu pusat sumber belajar. Setelah melakukan pembiayaan, kemudian tersedianya ruangan, maka yang ketiga yaitu kita memerlukan tenaga pelaksana. Dalam hal ini seperti tenaga pendidik misalnya, karena pusat sumber belajar seperti buku itu seperti buku itu kita memerlukan seorang guru untuk memberikan penjelasan tentang materi-materi yang ada di dalam buku tersebut. Maka anak didik dapat memahami agar peserta didik bisa dapat bertanya ataupun bisa bertanya mengenai suatu hal yang sekiranya dia tidak memahami. Kemudian di dalam tenaga pelaksana yaitu
tenaga pelaksana selain guru, maka itu kita diperlukan tenaga pelaksana seperti kayak administrasian, yaitu untuk mengelola ataupun mengatur mengenai mengatur jalannya pusat sumber belajar. Kemudian setelah faktor uang, ruangan, tenaga pelaksana, maka yang terakhir yaitu faktor kebijaksanaan. Dalam hal ini yaitu kebijaksanaan antara pemerintah pusat dengan antara pemerintah pusat dengan pengelola perencanaan pusat sumber belajar itu harus memiliki hubungan yang sangat baik, karena hubungan antara pengelola perencanaan pusat sumber belajar dengan pemerintah pusat dengan pemerintah sekitarnya itu akan sangat memberikan pengaruh sangat besar bagi berdirinya suatu pusat sumber belajar. Maka yang mendirikan pusat sumber belajar tersebut, orang-orang yang berada di dalam perencanaan pusat sumber belajar tersebut seperti tenaga pelaksananya itu harus memiliki hubungan yang sangat baik ataupun menjalin kerjasama antara dia dengan orang-orang di sekitarnya agar kegiatan pusat sumber belajar yang dijalankannya itu dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya, sehingga anak-anak dapat agar anak-anak mereka bisa dapat tertarik mengikuti mengikuti kegiatan ataupun proses belajar mengajar di dalam pusat sumber belajar tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.